Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Setiap bilangan dalam matematika memiliki faktor pembentuknya tersendiri. FPB adalah kebalikan dari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. FPB juga adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi bilangan. Yang berikut definisi faktor persekutuan. Bilangan bulat D adalah faktor persekutuan dari bilangan bulat A dan B jika dan hanya jika D habis membagi A dan D habis membagi B. Contohnya, pembagi dari 3 adalah min 1, min 3, 1 dan 3. Pembagi dari 6 adalah min 6, min 1, min 2, min 3, 1, 6, 2, dan 3. Faktor persekutuan dari 3 dan 6 adalah plus minus 1 dan plus minus 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi relatif prima. Dua bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika FPB-nya itu sama dengan 1. Jadi kalau kita cari FPB-nya 1, maka dua bilangan tersebut dapat dikatakan relatif prima. Contohnya, bilangan negatif 6 dan 5 dikatakan relatif prima karena FPB-nya itu 1. Begitu juga dengan bilangan 25 dan 4 dikatakan relatif prima karena FPB-nya itu 1. Tetapi berlaku sebaliknya terhadap bilangan 20 dan 5 dikatakan tidak relatif prima karena FPB-nya itu 5 bukan 1. Nah, bagaimana kita dapat menentukan atau kita dapat menyatakan bahwa bilangan bulat tersebut relatif prima atau tidak? Caranya adalah dengan kita mencari terlebih dahulu FPB-nya. Jadi kita jabarkan mulai dari contoh yang pertama, yaitu negatif 6 sama dengan 5 dikali negatif 2 tambah 4, sisa yang pertama ini 4. Kemudian 5 sama dengan 4 kali 1 tambah 1. Kemudian 4 sama dengan 1 kali 4 tambah 0. Sehingga FPB-nya itu adalah sisa terakhir yang bukan 0. Nah, sisa terakhir yang bukan 0 itu adalah 1. Sehingga bilangan dari contoh pertama negatif 6 dan 5 ini dikatakan relatif prima. Begitu juga dengan bilangan 25 dan 42, kita lihat di sini sisa terakhirnya itu adalah 1 sehingga dikatakan relatif prima. Tetapi berlaku sebaliknya terhadap bilangan 20 dan 5 dikatakan tidak relatif prima karena sisa terakhir yang bukan 0 itu adalah 5. Jadi 20 dan 5 ini dikatakan tidak relatif prima. Berikutnya, definisi faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar dari bilangan bulat A dan B, di mana sekurang-kurangnya satu di antaranya tidak 0. Nah, dengan kata lain, A tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0 adalah bilangan bulat terbesar yang membagi habis A dan B. Nah, secara sederhana, dapat disebut sebagai bilangan bulat terbesar dari faktor persekutuan A dan B. Nah, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari A dan B dapat disimbolkan dengan A, B dalam kurung. Nah, dapat dilihat pada slide ini. Contohnya yang pertama, faktor persekutuan dari 3 dan 6 adalah plus minus 1, plus minus 3. Nah, 3 adalah bilangan bulat terbesar. Maka, faktor persekutuan terbesar dari 3 dan 6 adalah 3. Karena 3 membagi 3. 3 membagi 3 dan tentunya 3 juga membagi 6. Sehingga dapat ditulis 3,6 dalam kurung sama dengan 3. Contoh yang kedua, faktor persekutuan dari negatif 8 dan 6 adalah plus minus 1, plus minus 2. Nah, 2 adalah bilangan bulat terbesar, maka faktor persekutuan terbesar atau FPB dari negatif 8 dan 6 adalah 2. Karena 2 membagi negatif 8 dan tentunya 2 juga membagi 6.
sehingga dapat ditulis seperti ini. Negatif 8,6 dalam kurung sama dengan 2. Contoh yang ketiga, faktor persekutuan dari negatif 6 dan 5 adalah plus minus 1. Nah, 1 adalah bilangan bulat terbesar, maka faktor persekutuan terbesar atau FPB dari negatif 6 dan 5 adalah 1. Karena 1 membagi negatif 6 dan 1 juga membagi 5. Sehingga dapat ditulis seperti pada slide ini, negatif 6,5 dalam kurung sama dengan 1. Baik, untuk yang berikutnya, untuk definisi relatif prima ada beberapa teorema. Untuk teorema pertama, jika bilangan bulat A dan B dengan faktor persekutuan terbesar dari A dan B adalah D, maka faktor persekutuan terbesar dari A per D dan B per D adalah 1. Dengan kata lain, A per D dan B per D adalah dua bilangan bulat yang relatif prima. Teorema 1 ini menunjukkan kepada kita bahwa kita dapat menentukan dua bilangan bulat relatif prima ketika membagi dua bilangan bulat semula dengan FPB dari keduanya. Untuk contohnya, faktor persekutuan terbesar dari negatif 8 dan 6 adalah 2. Jika kita membagi negatif 8 dan 6 oleh FPB dari negatif 8 dan 6, yakni 2, maka kita akan memperoleh dua bilangan bulat relatif prima, yakni negatif 4 dan 3. Maka di sini kita akan buktikan bahwa jika bilangan bulat sebelumnya dibagi dengan faktor persekutuan terbesar dari keduanya, maka itu akan menghasilkan 1. Maka kita buktikan untuk bilangan bulat sebelumnya, yakni negatif 8 dibagi faktor persekutuan dari keduanya, yaitu 2, dan 6 dibagi 2, apakah benar 1? Kemudian faktor persekutuan terbesar dari negatif 4 dan 3, apakah benar 1? Nah, kita akan mencari faktor persekutuan dari negatif 4 dan 3 adalah plus minus 1, sehingga kita bisa dapat faktor persekutuan terbesar dari negatif 4 dan 3 adalah 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema 2, mana jika A, B, dan C bilangan bulat, maka FPB dari A tambah CB dan B sama dengan FPB dari A dan AC tambah B sama dengan FPB dari A dan B. Nah, di sini diketahui bahwa A, B, dan C itu elemen bilangan bulat. Maka akan dibuktikan, ada dua hal yang dibuktikan. Yang pertama, A tambah FPB dari A tambah CB dan B sama dengan FPB dari A dan AC tambah B. Nah, kita misalkan FPB dari A tambah CB dan B sama dengan F, dan FPB dari A dan AC tambah B sama dengan S. Karena FPB dari A tambah CB sama dengan F, maka berdasarkan definisi dari faktor persekutuan, dapat ditulis F membagi A tambah CB dan F membagi B. F membagi A tambah CB berdasarkan teorema 3.4, maka dapat ditulis F membagi A dan F membagi CB. Nah, F membagi CB dapat ditulis F membagi B berdasarkan teorema 3.1. F membagi A dapat ditulis menjadi F membagi AC untuk setiap C bilangan bulat. Karena F membagi AC dan F membagi B, maka F membagi AC tambah B. Berdasarkan definisi faktor persekutuan, F dikatakan sebagai faktor persekutuan dari A tambah B dan AC tambah B dan B. Maka dapat diperoleh F membagi S. Itu persamaan pertama. Yang kedua, karena FPB dari A dan AC tambah B sama dengan S, maka berdasarkan definisi dari faktor persekutuan dapat ditulis S membagi A dan S membagi AC tambah B. Berdasarkan S membagi AC tambah B sama dengan S membagi AC dan S membagi
B. S S membagi AC tambah B, maka dapat tulis S membagi AC dan S membagi BC. S membagi B, S membagi AC tambah B, maka dapat tulis S membagi AC dan S membagi BC. S membagi B dapat ditulis S membagi BC berdasarkan teorema 3.1 untuk C anggota bilangan bulat. Nah, S membagi AC dapat ditulis juga S membagi A. Nah, karena S membagi BC dapat membagi BC dan S dapat membagi A, maka S dapat membagi A tambah BC. Maka diperoleh S membagi maka diperoleh F membagi S. Nah, dari persamaan pertama dan persamaan kedua, kita peroleh F sama dengan S itu berdasarkan teorema 4.7. Nah, karena F sama dengan S, atau dapat ditulis menjadi FBB dari A tambah CB dan B sama dengan FBB dari A dan AC tambah B. Yang pertama terbukti. Yang kedua akan dibuktikan bahwa FBB dari A tambah CB dan B sama dengan FBB dari A dan B. Nah, kita misalkan bahwa FBB dari A tambah CB dan B itu sama dengan F, dan FBB dari A dan B itu sama dengan D. Karena FBB dari A tambah CB itu dan F itu sama dan B itu sama dengan F, maka F membagi A tambah CB dan F membagi B. Kita lihat bahwa F membagi A tambah CB itu bisa ditulis F membagi A dan F membagi CB berdasarkan teorema-teorema sebelumnya. Nah, karena F membagi A dan F membagi B, maka F itu dapat dikatakan sebagai faktor persekutuan dari A dan B, sehingga dapat ditulis F membagi D. Nah, kita lihat bahwa FBB dari A dan B sama dengan D, maka D membagi A dan D membagi B. D membagi A dapat ditulis D membagi CB untuk setiap C bilangan bulat. Itu berdasarkan teorema 3.1. D membagi CB untuk setiap C bilangan bulat. Itu berdasarkan teorema 3.1. Nah, D membagi A dan D membagi CB, maka dapat ditulis D membagi A tambah CB berdasarkan teorema 3.4. Nah, karena D membagi B dan D membagi A tambah CB diperoleh, maka diperoleh D membagi A tambah CB, maka diperoleh D itu sebagai faktor persekutuan dari B dan A tambah CB, sehingga dapat ditulis S membagi D. Nah, dari yang pertama dan yang kedua ini F membagi D. Dari yang pertama dan yang kedua ini kita akan diperoleh F sama dengan D, atau dapat ditulis A tambah CB, FBB dari A tambah CB dan B itu sama dengan FBB dari A dan B. Nah, dari pembuktian pertama dan kedua itu dapat disimpulkan bahwa FBB dari A tambah CB dan B sama dengan FBB dari A dan AC tambah B sama dengan FBB dari A dan B. Teorema 3. Jika A dan B adalah bilangan bulat dan B sama dengan AK ditambah R, di mana Q dan R juga bilangan bulat, maka FBB dari A dan B sama dengan FBB dari A dan R. Untuk membuktikan teorema ini, kita bisa menggunakan bukti langsung. Misalkan
A dan B merupakan bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0, FPB, B dan A sama dengan D, dan FPB dari A dan R sama dengan C. Kita akan menunjukkan bahwa C sama dengan D. Dari pernyataan FPB dari B dan A sama dengan D, maka D membagi B sekaligus D membagi A. Kemudian, dapat disimbolkan juga D membagi R dikarenakan berasal dari premis B sama dengan Aki ditambah R. Dari D membagi A dan D membagi R, maka D adalah faktor persekutuan dari A dan R. Karena D adalah faktor persekutuan A dan R, dan FPB dari A dan R sama dengan C, maka otomatis hubungan D dan C yaitu D kurang dari sama dengan C. Kita bisa menggunakan pernyataan FPB AR sama dengan C, maka diperoleh bahwa C membagi A dan C membagi R, karena C merupakan FPB dari AR. Karena C membagi A dan C membagi R, maka C juga membagi hasil penjumlahan dari Aki ditambah R, yaitu sama dengan B. Bisa disimbolkan C membagi B. Dari C membagi A dan C membagi B, maka C merupakan faktor persekutuan dari A dan B. Akan tetapi karena pada pernyataan sebelumnya, FPB dari B dan A sama dengan D, secara otomatis hubungan antara D dan C yaitu D lebih besar sama dengan C. Dengan demikian kita memiliki dua konsekuensi penting, yaitu D lebih besar sama dengan C dan D lebih kecil sama dengan C. Maka secara otomatis yang terjadi D sama dengan C. Dengan demikian kita peroleh FPB B dan A sama dengan FPB dari A dan R. Teorema ini sangat penting untuk mencari FPB dari dua bilangan, seperti contoh berikut. Tentukan FPB dari 252 dengan 1188. Kita bisa menggunakan teorema ini dan algoritma pembagian secara berulang atau disebut algoritma Euclid. Yaitu kita bisa membagi 1188 dibagi 254 sama dengan 4 dengan sisa atau residunya 180. Selanjutnya 254 dibagi dengan residu dari pembagian sebelumnya menghasilkan 1 dengan residu 72. Begitupun selanjutnya sehingga sampai dengan sisanya itu 0, maka yang terakhir itu FPB dari 252 dengan 1188 sama dengan 36, dikarenakan ambil pembagi terakhir yang membuat 0. Teorema 4, kombinasi linear. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka kombinasi linear dari A dan B adalah hasil penjumlahan dari bentuk MA ditambah NB, di mana M dan N adalah bilangan bulat. Contohnya, tentukan kombinasi linear dari 9 dan 15. Nah, kombinasi linear dari 9 dan 15 adalah seluruh hasil jumlah dari 9M ditambah 15N. Nah, M dan N ini kita bisa ambil dari sembarang bilangan bulat. Misalnya, kita ambil contoh M dan N ini. Yang pertama ada 1 dan negatif 1. Maka yang pertama 9 dikali 1 ditambah 15 dikali min 1 sama dengan 9 ditambah negatif 15 sama dengan 6. Nah, yang kedua kita punya 2 dan min 1. Maka 9 dikali 2 ditambah 15 dikali negatif 1 sama dengan 18 ditambah 15 sama dengan 3. Nah, yang kedua kita punya 0. Nah, yang ketiga kita punya 0,0. Nanti 9 dikali 0 ditambah 15 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Perlu diingat bahwa kombinasi linear dari A dan B adalah sebuah himpunan bilangan bulat. Maka kombinasi linear dari (9) dan 15 adalah himpunan min 6, min 3, 0, 3, 6.
Dari himpunan ini kita lihat bahwa 3 adalah bilangan bulat terkecil dari kombinasi linear 9 dan 15. Ini dapat kita artikan bahwa FPB dari 9 dan 15 adalah bilangan bulat adalah bilangan bulat positif yang merupakan kombinasi linear dari kedua bilangan itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Marta Karina Pukmoong. Saya akan menjelaskan teorema 4, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari bilangan bulat A dan B, di mana sekarang sekurang-kurangnya satu di antaranya tidak nol adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linear dari A dan B. Pembuktian, jika D sama dengan X, Y, maka D adalah bilangan bulat positif terkecil yang mempunyai bentuk Px tambah Qy untuk suatu P, Q elemen Z, sehingga dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari X dan Y. Pembuktian, ambil X sama dengan Px tambah Qy habis membagi Px tambah Qy lebih dari 0 untuk setiap PQ elemen bilangan positif, maka dapat ditentukan bahwa S himpunan bagian N. Karena S himpunan bagian N, maka S mempunyai unsur terkecil, misalkan dengan T. Karena T elemen S, maka T sama dengan MX tambah NY. Selanjutnya dapat dibuktikan bahwa T habis membagi X dan T habis membagi Y. Untuk membuktikan T habis membagi X digunakan bukti tidak langsung. Misalkan T habis membagi X, maka X sama dengan RT plus S. S lebih kecil T dan S lebih kecil 0, sehingga X sama dengan RT plus S sama dengan X kurang RT, X sama dengan X kurang R kali MX tambah NY, S sama dengan X kurang RMX kurang RNY. S sama dengan 1 kurang MR kali X tambah minus NY kali R dengan 1 kurang MR elemen Z dan minus NY elemen Z. Jadi S elemen S dengan S lebih kecil T. Karena T habis membagi X ternyata menghasilkan kontradiksi, maka T habis membagi X terbukti benar. Slide selanjutnya, dengan cara yang sama dapat ditunjukkan bahwa T habis membagi Y. Dari T habis membagi X dan T habis membagi Y, berarti T adalah faktor persekutuan dari X dan Y. Karena T adalah faktor persekutuan dari X dan Y dan karena T adalah faktor persekutuan dari X dan Y dan D adalah faktor persekutuan terbesar dari X dan Y, maka T lebih kecil sama dengan D. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa D lebih kecil sama dengan T. D sama dengan X, Y, maka D habis membagi X dan D habis membagi Y. D habis membagi X dan D habis membagi Y, maka X sama dengan dV untuk suatu V elemen Z dan Y sama dengan dW untuk suatu W elemen Z. T sama dengan MX ditambah NY sama dengan M dikali dV tambah N dikali dW. Maka T sama dengan D dikali MF tambah NW, berarti D habis membagi T. Karena D habis membagi T, maka D lebih besar 0 dan T lebih besar 0. Maka D lebih kecil sama dengan T, karena T lebih kecil sama dengan D dan D lebih kecil sama dengan T, maka D sama dengan T. Jadi D adalah bilangan positif terkecil yang mempunyai bentuk MX dan NY dengan M, N elemen Z.
Pakai contoh soal, tentukan kombinasi linear dari 6 dan 9. Penyelesaian kombinasi linear dari 6 dan 9 adalah hasil penjumlahan dari 6x tambah 9y, dengan x, y merupakan sembarang bilangan bulat yang dipilih secara acak. FPB 6,9 sama dengan 3, 3 sama dengan 2 kali 6 tambah minus 1 kali 9, 6 faktor FPB dari 6,9 sama dengan minus 3 sama dengan 1 kali 6 tambah minus 1 kali 9 dan seterusnya. Kombinasi linear dari 6 dan 9 adalah himpunan dari minus 3, minus 1, 1, dan 3. Dapat dilihat bahwa 3 adalah bilangan bulat positif terkecil dari kombinasi linear 6 dan 9, yang berarti FPB dari 6 dan 9 adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linear dari kedua bilangan tersebut. Selanjutnya, teorema 5 atau Bejout's Theorem. Jika A dan B bilangan bulat, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga MA tambah NB-nya sama dengan FPB dari AB. Contoh soalnya, tentukan FPB dari 205 dan 75 dan nyatakan sebagai kombinasi linear dari 205 dan 75. Penyelesaiannya yang pertama menentukan FPB dari 205 dan 75. Nah, di sini kita menggunakan cara seperti ini sehingga hasilnya adalah 5. Yang kedua, untuk menyatakan kombinasi linear dari 205 dan 75. Nah, di sini persamaan Bejout's teoremnya adalah MA tambah NB sama dengan FPB dari AB. Nah, di sini A-nya 205, B-nya 75. Nah, FPB dari 205 dan 75 yaitu 5. Untuk menyatakan kombinasi linearnya, 5 sama dengan 20 kurang 1 kali 15. Selanjutnya 5 sama dengan 20 kurang 1 kali 15-nya di sini kita menggunakan 55 kurang 2 kali 20. Berikutnya 5 sama dengan 3 kali 20 kurang 1 kali 55. Berikutnya 5 sama dengan 3 kali 75 kurang 1 kali 55 kurang 1 kali 55. Berikutnya 5 sama dengan 3 kali 75 kurang 4 kali 55. 5 sama dengan 3 kali 75 kurang 4 kali 205 kurang 2 kali 75. Berikutnya 5 sama dengan 11 kali 75 kurang 4 kali 205. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan nilai M dan E-nya. Jadi MA tambah NB-nya sama dengan FPB dari AB. Sehingga 11 kali 75 kurang 4 kali 205 FPB dari 205 dan 75 yaitu 5. Terima kasih. Teorema 6. Bilangan bulat A dan B relatif prima jika dan hanya jika terdapat bilangan bulat M dan M sedemikian hingga MA tambah NB sama dengan 1. Bukti sesuai dengan definisi di mana dua bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika pembagi persekutuan terbesar atau yang biasa disebut dengan PBB A dan B itu sama dengan 1. Contoh 20 dan 3. 20 dan 3 relatif prima karena pembagi persekutuan terbesar 20 dan 3 itu sama dengan 1. Yang kedua 20 dan 5. 20 dan 5 tidak relatif prima sebab pembagi persekutuan terbesar 20 dan 5 sama dengan 5 tidak sama dengan 1. Nah, untuk teorema ke-6 dikaitkan dengan kombinasi linear di mana jika A dan B relatif prima maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga berlaku MA tambah NB sama dengan 1. Contoh, bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima karena pembagi persekutuan terbesar 20 dan 3 sama dengan 1. Atau dapat ditulis 2 kali 20 tambah negatif 13 kali 3 sama dengan 1. Di mana M sama dengan 2 dan N sama dengan negatif 13. Akan tetapi untuk 20 dan 5 tidak relatif prima karena pembagi persekutuan terbesar 20 dan 5 tidak sama dengan 1. Sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan dalam N. 20 tambah N. Selanjutnya teorema 7. Jika
Jika A dan B bilangan bulat positif, maka himpunan kombinasi linear dari A dan B adalah himpunan kelipatan bilangan bulat AB. Bukti yang pertama, kita misalkan D itu sama dengan AB. Yang pertama kita tunjukkan bahwa setiap kombinasi linear dari A dan B juga itu harus merupakan kelipatan dari D. Nah, dengan definisi dari FEB yang pertama tadi, kita tahu bahwa D itu habis membagi A dan juga D habis membagi B, sehingga setiap kombinasi linear dari A dan B itu berbentuk MA tambah NB, di mana MN-nya itu bilangan bulat. Dengan teorema 4 kombinasi linear bahwa M dan N itu bilangan bulat, maka D itu memberikan MA tambah NB. Itu artinya bahwa MA tambah NB juga merupakan kelipatan dari D. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa setiap kelipatan D juga merupakan kombinasi linear dari A dan B berdasarkan teorema, di mana bahwa ada bilangan bulat R dan S, sedemikian AB itu sama dengan RA tambah RS. Nah, kelipatan dari D adalah bilangan bulat dari bentuk JD, di mana J itu bilangan bulat juga. Sehingga yang terakhir kita kalikan kedua ruas D sama dengan RA tambah SB dengan J, kita kalikan dengan J sehingga menjadi JD sama dengan JR kali A tambah JS kali B. Dari sini kita melihat bahwa himpunan jika A dan B bilangan bulat positif, maka himpunan kombinasi linear dari A dan B adalah himpunan kelipatan bilangan bulat. Terbukti. Definisi FBB untuk lebih dari dua bilangan bulat. Jika H1, A2, AN adalah bilangan bulat dengan tidak semuanya nol, maka FBB dari semua bilangan bulat ini adalah bilangan bulat terbesar yang adalah pembagi dari semua bilangan bulat pada himpunan itu. Simbol FBB dari himpunan bilangan ini dapat ditulis dengan A1, A2, AN. Contoh soal yang pertama, tentukan FBB dari 12, 18, dan 30. Soal ini cukup mudah karena kita hanya perlu berpikir bilangan bulat terbesar apa yang dapat membagi habis ketiga bilangan di atas. Jelas jawabannya adalah 6. Namun bagaimana jika kita mengerjakan soal yang dimana tentukan FBB dari 300, 2160 dan 5040. Kita membutuhkan teorema 9 untuk menjawab soal ini, di mana bunyi dari teorema 9, jika A1, A2, AN adalah bilangan bulat yang tidak semuanya nol, maka A1, A2, AN sama dengan A1, A2, AN kurang 1, AN. Contoh soal yang kedua, tentukan FBB dari 300, 2160 dan 5040. Di mana soal ini yang kita membutuhkan teorema 9. Gunakan teorema ini untuk mencari 2160. Butuhkan teorema 9 untuk menjawab soal ini, di mana bunyi dari teorema 9, jika A1, A2, AN adalah bilangan bulat yang tidak semuanya nol, maka A1, A2, AN sama dengan A1, A2, AN kurang 1, AN. Contoh soal yang kedua, tentukan FBB dari 300, 2160 dan 5040. Di mana soal ini yang kita membutuhkan teorema 9. Gunakan teorema ini untuk mencari 2160, 5040, atau gunakan teorema 3 untuk mencari 2160, 5040. Di mana yang pertama kita menentukan 5040 jika dijabarkan menjadi 2 dikali 2160 ditambah 720 menghasilkan 5040. Yang kedua, 2160 jika dijabarkan menjadi 3 dikali 720 ditambah 0 menghasilkan 2160.
Dengan demikian 2160,5040 jika menggunakan teorema 3 maka menghasilkan 3, sehingga 300,2160,5040 ini menggunakan teorema 9 menghasilkan 300,2160,5040 sama dengan 300,3 menghasilkan 3. Sekian dari saya, terima kasih.